Gunung Salak di Jawa Barat terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita-cerita misteri yang mengelilinginya. Salah satu cerita horor yang paling terkenal terkait dengan Gunung Salak adalah tentang Lembah Kematian. Di Gunung Salak, ada sebuah area yang disebut Lembah Kematian. Menurut cerita yang beredar, lembah ini adalah tempat yang sangat angker dan berbahaya. Banyak pendaki yang hilang atau meninggal dunia di kawasan ini. Dan ada yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa mereka masih terperangkap di sana. Suatu malam, sekelompok pendaki memutuskan untuk mendaki Gunung Salak. Meskipun mereka sudah diperingatkan oleh penduduk setempat untuk tidak mendekati Lembah Kematian, rasa penasaran mereka terlalu besar. Mereka ingin membuktikan apakah cerita-cerita seram itu benar adanya. Setelah mendaki selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah area yang sangat sunyi. Tidak ada suara burung, angin, atau bahkan suara langkah kaki mereka sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat sosok bayangan hitam besar di kejauhan. Sosok itu tampak melayang-layang dan bergerak mendekati mereka. Panik, mereka mencoba untuk berlari menjauh. Tetapi seakan-akan ada kekuatan gaib yang menahan mereka di tempat. Salah satu pendaki yang paling berani mencoba untuk mendekati sosok itu. Tetapi tiba-tiba dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ketika dia sadar, dia sudah berada di tempat yang berbeda, terpisah dari teman-temannya. Sementara itu, teman-temannya yang lain berusaha mencari jalan keluar. Tetapi mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah mereka tersesat dalam lingkaran yang tidak berujung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermalam di tempat itu, berharap bisa menemukan jalan keluar keesokan harinya. Namun, malam itu mereka dihantui oleh suara-suara aneh, seperti bisikan dan jeritan yang datang entah dari mana. Salah satu dari mereka bahkan melihat sosok wanita berambut panjang dan berwajah pucat yang berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan tatapan kosong. Keesokan harinya, mereka ditemukan oleh tim SAR yang sudah mencari mereka selama beberapa hari. Anehnya, mereka ditemukan di tempat yang sama sekali berbeda dari lokasi yang mereka ingat. Tidak ada jejak pendaki yang hilang ataupun sosok misterius yang mereka lihat malam itu. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk tidak pernah kembali ke Gunung Salak lagi. Hingga saat ini, cerita tentang Lembah Kematian di Gunung Salak masih sering diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda urban yang menambah misteri dan kengerian gunung tersebut. Setelah pengalaman mengerikan di Gunung Salak, para pendaki yang selamat berusaha untuk melupakan kejadian itu. Tetapi rasa penasaran mereka tidak pernah hilang sepenuhnya. Salah satu dari mereka, bernama Budi, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah dan cerita mistis di Gunung Salak. Dia merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar cerita rakyat. Budi mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk penduduk lokal, para dukun, dan bahkan beberapa tokoh spiritual yang dikenal bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Dari penelusurannya, Budi mengetahui bahwa Gunung Salak sudah sejak lama dianggap sebagai tempat keramat. Banyak ritual dan persembahan dilakukan di gunung itu oleh masyarakat sekitar, terutama di tempat-tempat tertentu yang diyakini sebagai gerbang ke dunia lain. Salah satu kisah yang menarik perhatian Budi adalah tentang seorang dukun sakti bernama Ki Jagarasa, yang konon pernah menghilang di Gunung Salak bertahun-tahun yang lalu. Menurut cerita, Ki Jagarasa adalah penjaga keseimbangan alam di kawasan itu. Dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang berdiam di gunung tersebut, dan seringkali memberikan persembahan untuk menenangkan mereka. Namun, suatu hari, Ki Jagarasa mencoba untuk menjinakkan salah satu roh terkuat dan paling berbahaya di Gunung Salak, yang dikenal sebagai Nyai Roro Kembang. Nyai Roro Kembang adalah sosok roh wanita yang dipercayai pernah menjadi ratu di masa lalu, tetapi kemudian diasingkan ke dunia gaib karena kesalahannya.
roh ini penuh dengan dendam dan amarah, dan seringkali menyesatkan orang-orang yang masuk ke wilayah kekuasaannya. Ki Jagarasa pergi ke lembah kematian dengan niat baik, tetapi dia tidak pernah kembali. Penduduk setempat percaya bahwa dia telah ditarik ke dunia gaib oleh Nyai Roro Kembang, dan sejak saat itu, lembah kematian menjadi tempat yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Banyak yang mengatakan bahwa suara-suara aneh dan sosok-sosok misterius yang sering muncul di lembah kematian adalah perwujudan dari roh-roh yang pernah berurusan dengan Nyai Roro Kembang. Budi merasa bahwa untuk mengungkap misteri ini, dia harus melakukan perjalanan kembali ke Gunung Salak. Tetapi kali ini, dia tidak ingin pergi sendiri. Dia mengajak beberapa teman yang juga tertarik dengan fenomena supernatural. Mereka mempersiapkan diri dengan peralatan lengkap, termasuk benda-benda yang diyakini bisa menangkal gangguan roh, seperti dupa, bunga melati, dan air suci. Ketika mereka tiba di Gunung Salak dan mencapai lembah kematian, suasana berubah drastis. Suara angin yang mendesing kencang seolah membawa bisikan-bisikan halus yang tidak bisa mereka pahami. Hawa dingin yang menusuk semakin membuat suasana semakin mencekam. Namun, Budi dan timnya tetap melangkah masuk, mencoba mencari petunjuk tentang Ki Jagarasa atau Nyai Roro Kembang. Malam itu, mereka memutuskan untuk bermalam di lembah. Tidak seperti pendaki sebelumnya. Mereka sengaja melakukan meditasi dan ritual untuk memanggil Ki Jagarasa. Mereka berharap bisa berkomunikasi dengannya dan mendapatkan petunjuk tentang bagaimana menghentikan kutukan yang ada di lembah kematian. Selama meditasi, Budi mendengar suara langkah kaki yang berat mendekatinya. Ketika dia membuka matanya, di depannya berdiri sosok pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya tertutup kabut tipis. Sosok itu tidak berbicara, tetapi dia menunjuk ke arah sebuah batu besar yang terletak di tengah lembah. Tanpa berkata-kata, Budi dan teman-temannya mengikuti petunjuk itu dan menemukan bahwa batu tersebut penuh dengan simbol-simbol kuno yang tidak mereka pahami. Saat mereka menyentuh batu itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang yang mengerikan. Seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Mereka segera mundur dan mulai merasa tanah di sekitar mereka bergetar. Budi menyadari bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Dengan cepat, mereka mengambil semua peralatan dan mencoba melarikan diri, tetapi jalan keluar tampaknya semakin jauh, dan kabut tebal mulai menutupi pandangan mereka. Di tengah kepanikan, Budi merasakan kehadiran sosok wanita yang mendekatinya. Wajah wanita itu cantik, tetapi matanya kosong dan penuh kebencian. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini," bisik wanita itu dengan suara yang dalam dan menggema. Itu adalah Nyai Roro Kembang. Dan sebelum Budi bisa beraksi, sosok wanita itu hilang dalam sekejap. Seketika itu juga, teman-teman Budi mulai merasakan gejala aneh, seperti pusing, mual, dan ketakutan yang tak terkendali. Mereka mulai berhalusinasi, melihat bayangan-bayangan menyeramkan yang mengejar mereka. Dalam kekacauan tersebut, satu persatu dari mereka pingsan. Dan ketika Budi terbangun, dia mendapati dirinya sendirian, terbaring di kaki Gunung Salak, dengan langit pagi yang cerah di atasnya. Tidak ada tanda-tanda teman-temannya atau benda-benda yang mereka bawa. Budi merasa lemah dan tidak mengerti bagaimana dia bisa selamat. Tetapi dia tahu satu hal, misteri Gunung Salak dan lembah kematian bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan begitu saja. Mereka yang berani menantang kekuatan gaib di gunung itu harus siap menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Sejak saat itu, Budi tidak pernah lagi mencoba untuk mengungkap misteri Gunung Salak, karena dia tahu bahwa beberapa rahasia lebih baik tetap tersembunyi. Setelah kejadian mengerikan di Gunung Salak, Budi berusaha menjalani hidupnya seperti biasa. Tetapi kenangan dari pengalaman itu terus menghantuinya. Setiap malam, dia bermimpi tentang sosok Nyai Roro Kembang, batu besar di lembah kematian, dan teman-temannya yang hilang.
Rasa bersalah dan ketakutan semakin menghimpitnya, membuatnya merasa tidak pernah benar-benar bebas dari cengkeraman kegelapan Gunung Salak. Budi mencoba mencari pertolongan. Dia berkonsultasi dengan para dukun, psikolog, bahkan ulama. Namun tidak ada yang bisa membantunya sepenuhnya. Mimpi buruk itu semakin sering muncul. Hingga akhirnya dia mulai mendengar suara-suara aneh bahkan saat dia terjaga. Suara-suara itu sering berbisik, memanggil namanya, dan terkadang terdengar seperti teman-temannya yang hilang. Suatu malam, ketika Budi sedang mencoba tidur, dia mendengar suara keras di luar rumahnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di sekitar pekarangan. Dengan hati-hati, dia mengintip dari jendela dan melihat bayangan hitam besar berdiri di tengah halaman. Bayangan itu tampak seperti manusia, tetapi terlalu tinggi dan tidak bergerak seperti orang biasa. Rasa takut menyelimutinya. Namun Budi tahu bahwa bersembunyi tidak akan menyelesaikan masalah. Dia memberanikan diri keluar dan mendekati bayangan itu. Ketika dia semakin dekat, bayangan itu menghilang. Tetapi dia mendapati bahwa pintu depan rumahnya terbuka lebar. Di lantai depan pintu, tergeletak sebuah benda yang tampak seperti gelang kuno yang terbuat dari tembaga dengan ukiran yang mirip dengan simbol-simbol yang dia lihat di batu besar di lembah kematian. Budi mengambil gelang itu, dan seketika dia merasakan gelombang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Suara-suara di kepalanya semakin keras, seperti jeritan dan bisikan yang tak terhentikan. Dia jatuh berlutut, mencoba melawan kekuatan yang seolah menguasainya, tetapi semuanya gelap. Ketika dia sadar, Budi mendapati dirinya berada di tempat yang asing, tetapi dengan perasaan yang sangat familiar. Dia berdiri di tengah hutan lebat dengan kabut yang tebal, dan dia menyadari bahwa dia telah kembali ke Gunung Salak, tepat di lokasi lembah kematian. Tapi ada yang berbeda kali ini, semuanya tampak lebih suram, lebih kelam, seolah-olah dia berada di dunia yang berbeda. Di hadapannya berdiri sosok Ki Jagarasa, dukun yang pernah menghilang di gunung ini. Ki Jagarasa menatap Budi dengan tatapan yang dalam dan penuh keputusasaan. Kamu telah membangunkan kutukan yang sudah lama terkubur. Dan sekarang, kita semua terperangkap di sini, kata Ki Jagarasa dengan suara berat. Budi tidak bisa berbicara, tetapi pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan. Bagaimana dia bisa mengakhiri semua ini dan membebaskan dirinya serta arwah-arwah yang terjebak di lembah kematian? Ki Jagarasa menunjukkan gelang di tangan Budi dan berkata, "Itu adalah kunci sekaligus kutukan. Kamu harus mengembalikannya ke tempat asalnya dan menenangkan Nyai Roro Kembang, atau kita semua akan binasa." Budi merasa kebingungan dan putus asa. Tetapi dia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan keberanian yang tersisa, dia mengikuti Ki Jagarasa yang membimbingnya menuju tempat di mana dia pertama kali menemukan batu besar itu. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di batu besar yang tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dengan kabut tebal dan suara-suara aneh yang bergema di sekitarnya, Nyai Roro Kembang muncul lagi. Kali ini dengan wajah yang penuh kemarahan. "Kamu tidak bisa melarikan diri dari takdirmu," serunya dengan suara yang mengguncang bumi. Budi dengan tangan gemetar mendekatkan gelang itu ke batu, berharap ini akan mengakhiri semua kutukan. Namun, saat gelang itu menyentuh batu, sebuah ledakan cahaya terjadi, dan Budi merasakan seluruh tubuhnya terangkat dari tanah. Dia mendengar suara Ki Jagarasa yang memohon ampun, diikuti oleh jeritan Nyai Roro Kembang yang mengerikan. Ketika cahaya itu mereda, Budi terjatuh ke tanah. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di kaki Gunung Salak, tepat di tepi hutan di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Tidak ada tanda-tanda kabut atau kegelapan. Dia memegang gelang itu, tetapi kini gelang itu retak dan tampak tak berdaya. Budi menyadari
bahwa dia telah berhasil melarikan diri. Tetapi dengan harga yang mahal, jiwa-jiwa yang terperangkap di lembah kematian mungkin tidak akan pernah bebas. Gelang itu adalah pengingat abadi bahwa ada kekuatan yang tidak boleh diganggu. Dan Gunung Salak akan selalu menjadi tempat yang penuh misteri dan bahaya. Sejak hari itu, Budi tidak pernah kembali ke Gunung Salak. Dan dia menyimpan gelang itu di tempat yang aman. Sebagai tanda dari petualangan dan kutukan yang hampir mengakhiri hidupnya. Namun, dia tahu bahwa cerita tentang lembah kematian dan Nyai Roro Kemban akan terus menghantui Gunung Salak. Dan mungkin suatu hari nanti, seseorang yang lain akan mencoba untuk mengungkap rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi.